Halo semua, selamat datang di channel YouTube aku Buron alias Hiburan Nonton. Kenalin, nama aku Lucy Meliana. Di channel ini aku akan membagikan alur cerita film, kebanyakannya film India. So langsung aja kita mulai alur cerita filmnya. Chris sedang menceritakan kenangannya bersama dengan anaknya kepada seseorang. Ia mulai bercerita bagaimana awal mula ia bisa mengenal anaknya. Suatu hari saat sedang antri makanan, anaknya membuat keributan karena protes kepada chef kantin soalnya salah satu makanan yang tersedia rasanya tidak enak. Chris mencoba untuk mendekati anaknya supaya tidak ribut lama-lama dengan memberikan jatah makanannya kepada anaknya. Tiba-tiba anaknya duduk di kursi yang sama dan masih kesal soal makanan tadi. Seketika para mahasiswa langsung ngeliatin mereka, karena anaknya adalah mahasiswa yang sangat populer sedangkan Chris mahasiswa yang cupu. Mereka kenalan, mulai dari sinilah kebersamaan mereka dimulai. Anaknya meminta Chris buat cabut mata pelajaran untuk makan di luar. Anaknya adalah orang India Selatan sedangkan Chris orang Punjabi. Anaknya mengatakan orang AIT Delhi sangat aneh, karena dalam seminggu ia sudah menerima 10 lamaran. Chris merasa tersinggung karena anaknya ngatain orang AIT Delhi orang aneh. Apakah kau berpikir hari ini kau menerima lamaran ke-11? Ananya meminta maaf karena tak bermaksud merendahkan Chris. Di kelas, Ananya tidak bisa menjawab pertanyaan dosen. Chris menawarkan bantuan jika Ananya berkenan, ia akan mengajari Ananya ekonomi dan matematika. Ananya dengan senang hati menerimanya dan menunggu Chris di kamarnya jam 8 nanti. Malamnya, Ananya menyambut kedatangan Chris dan mulai berbasa-basi. Ibunya adalah seorang penyanyi. Ananya menanyai apa pekerjaan orang tua Chris. Tapi sepertinya Chris tidak suka membahas hal pribadi. Selesai belajar, Ananya dan Chris jajan angkringan. Chris izin mau nelpon ke Ananya. Ia mau menelpon ibunya tapi malah ayahnya yang mengangkat. Sepertinya hubungan Chris dan ayahnya tidak baik-baik saja. Akhirnya Chris menelpon lewat telepon rumah dan ibunya mengangkat telepon itu. Chris kasih kabar bagaimana kehidupannya di kampus itu. Malam itu Chris bercerita sebenarnya setelah lulus ia ingin sekali menjadi penulis tapi entahlah. Besoknya Ananya diprotes Chris karena memakai celana pendek dan menjadi pusat perhatian orang-orang. Hari selanjutnya Ananya selalu memakai pakaian yang tidak terlalu terbuka. Itu membuat Chris senang karena Ananya mendengarkan sarannya. Chris merasa tidak nyaman lagi dekat dengan Ananya karena sekarang Chris sangat menyukai Ananya. Maaf, sekarang aku tidak bisa mengajarimu lagi, sudah tidak bisa. Chris selalu menghindar setiap kali ada Ananya, sampai membuat mahasiswa lain heran. Ananya kesal dan langsung nyamperin kamar Chris dan bertanya, "Kau ini kenapa terus menghindariku?" Chris terkejut dan menjelaskan tentang perasaannya itu. Ananya langsung mencium Chris sebagai tanda ia juga menyukai Chris. Hubungan mereka menjadi sangat intim, sering menghabiskan malam bersama, sampai tidak terasa mereka bentar lagi mau lulus. Ananya mempertanyakan bagaimana hubungan mereka ke depannya. Awalnya Chris meremehkan, tapi Ananya ngambek. Sebentar lagi mereka akan bekerja, mungkin beda kota, mau dibawa kemana hubungan ini? Ananya melamar ke perusahaan Sunsil, sementara Chris ke bank. Saat Ananya sedang interview, Chris berubah pikiran dan menemui Ananya. Ia melamarnya. Ia mau berjuang untuk hubungan ini. Misi mereka sekarang adalah mencari pekerjaan yang bagus dan mendapat restu orang tua. Hari wisuda tiba. Chris dan Ananya memperkenalkan orang tua mereka masing-masing. Nampaknya kedua orang tua mereka masih saling julid, tidak langsung menerima mereka. Ananya sudah diterima kerja di Sunsil, sementara Chris belum karena ia masih bingung antara memilih Chennai dekat dengan kekasihnya atau tetap di Delhi sesuai dengan keinginan ibunya. Ibu Chris selalu sentimen kalau berkaitan dengan anaknya. Akhirnya Chris memilih bekerja di Chennai, meski ia tidak tega meninggalkan ibunya bersama dengan ayahnya yang temperamen itu. You know what I mean? At my place.
Bana milne पाएंगे. Ananya meminta Chris untuk mengambil hati kedua orang tuanya. Chris datang ke rumah Ananya. Ia tidak disambut baik, orang tuanya cuek, keadaan rumahnya sunyi, benar-benar suasana yang tidak enak. Setiap pagi Chris datang sebelum berangkat kerja untuk mengajari adiknya Ananya bahasa Hindi. Selain itu, Chris juga menawarkan mengajari ayah Ananya PowerPoint. Meskipun bantuannya awalnya ditolak, tapi karena kepepet diterima juga. Chris mulai mendekati ibunya Ananya. Ia menelpon ibunya Ananya diam-diam karena ada acara di kantornya yang membutuhkan penyanyi. Ia mencoba meyakinkan ibunya Ananya untuk ikut dan merahasiakan ini semua. Singkat cerita, Chris mengundang Ananya sekeluarga untuk pergi ke acara kantornya. Mereka dikejutkan karena ibu Ananya menjadi pengisi acara. मुझे प्यार हो उनसे लेके Meski awalnya cukup berat, Chris berhasil masuk ke dalam keluarga Ananya. Ia melamar Ananya di depan orang tua dan adiknya. Ia memberi cincin masing-masing satu. Adik Ananya menerimanya dilanjut oleh ayahnya. Dan ibunya masih mikir-mikir, apakah anakku akan diterima oleh keluargamu? Chris menjawab, akan kuusahakan yang terbaik untuk Ananya. Sekarang giliran Ananya yang harus bisa masuk ke keluarga Chris. Bibi Chris dan ibunya menyambut mereka di bandara, tapi mereka tidak menganggap kehadiran Ananya. Bahkan saat di perjalanan, ibunya menyindir jika anaknya menikah, maka yang akan jadi istrinya itu harus memberi uang mahar yang sangat mahal. Chris menyarankan Ananya untuk membantu ibunya masak, tapi respon ibunya Chris tidak cukup baik. Ia malah menantang Ananya untuk memasak semua makanan untuk makan malam. Ananya membuat kekacauan karena makanannya gosong sampai tercium ibunya Chris. Di meja makan saat sedang makan malam, ibunya Chris memberitahu Chris pernikahan Minty akan segera dilaksanakan hari Jumat sampai Minggu. Chris bilang ia akan datang bersama dengan anaknya, tapi ibu Chris ngambek nanti apa kata saudara mereka jika Chris tidak membawa wanita Punjabi. Kata ibu Chris, kau tahu, aku telah membesarkannya. Aku punya harapan besar untuk anakku. Kau mengerti? Ananya dan Chris meminta maaf dan memohon beri mereka kesempatan. Paginya, Ananya mengucapkan selamat pagi pada ayah Chris dan mengenalkan dirinya. Tapi responnya tidak baik. Ayah Chris malah memaki istrinya yang tidak bilang ada orang lain di rumah mereka. Chris menarik Ananya, membawa tasnya karena Ananya akan tinggal di Wisma. Chris menceritakan memang suasana rumahnya itu tidak pernah baik. Ia sangat rindu kehidupannya di Chennai dibanding di rumahnya. 7 tahun yang lalu, Chris pernah cerita ke ayahnya, ia naksir dengan seorang gadis bernama Rasmi, anak profesor. Tapi Rasmi akan segera dijodohkan. Chris meminta bantuan ayahnya. Ayahnya malah memaki istrinya itu, kata Chris. Memang di rumah ini yang tidak pernah salah hanya kau. Padahal kau juga dikeluarkan dari tentara kan? Ayah Chris menampar Chris dan lanjut memaki istrinya dan melempar gelas. Malam itu untuk pertama kalinya Chris berani melawan ayahnya dan membalas tamparan. Tiba di serangkaian pernikahan Minty. लाइफ दो यार वही वही अपी तितली ना पटे easily right at the pinky उड़िया बजा मुंडिया Selesai menari dan bernyanyi, Ananya mencium ada yang tidak beres. Karena pihak pengantin pria seperti cemberut terus. Ananya dan Chris mencari tahu. Rupanya keluarga Duke mempermasalahkan mas kawin mobil yang kecil. Mereka ingin mobil yang besar atau pernikahan dibatalkan. Ibu Chris mau merelakan perhiasannya. Ananya datang meminta izin ingin bicara ke pihak pengantin laki-laki. Ananya memulai pertanyaan dengan menanyakan berapa gaji Duke per bulan. 25.000 katanya. Ananya memamerkan gajinya yang lebih besar. Apakah kau tahu, dengan gajimu sampai kau pensiun kau tidak bisa membeli mobil mewah ini.
Di mana harga dirimu? Lihat, apakah kau bisa mendapatkan gadis seperti Minty jika bukan karena perjodohan? Di mana harga dirimu? Akhirnya masalah selesai, keluarga lelaki mau menerima. Pernikahan segera berlanjut. Ananya menjadi pahlawannya dan diterima oleh Ibu Kris. Sejak saat itu, Ibu Kris bersikap baik pada Ananya. Tapi menurutnya pernikahan itu kedua keluarga harus saling memahami. Oleh karena itulah Ananya dan Kris berinisiatif mengajak kedua orang tuanya untuk liburan bersama. Sebenarnya orang tua mereka sudah saling setuju, tapi baik Ibu Kris maupun ibunya Ananya, mereka selalu berdebat tentang budaya mereka yang berbeda, yang akhirnya berujung perselisihan sampai membuat mereka saling tersinggung. Ananya mengakhiri hubungan ini karena Ibu Kris selalu ingin menang sendiri, dan Kris menenangkan ibunya dengan cara berbohong. Ananya tidak suka. Kris masih terus memikirkan Ananya sampai stres. भाग नहीं रे हाँ रहा है Ia mencoba datang ke kantor Ananya, tapi tidak ada yang berubah. Ananya tetap dengan keputusannya. Sejak putus dari Ananya, Kris jadi sering begadang, tidak bisa tidur, dan ia sering menulis. Ayahnya Kris mencium ada yang tidak beres karena Kris sudah lama tidak berbicara dengan istrinya. Ayah Kris juga melihat anaknya itu seperti sedang galau. Suatu malam, ayah Kris meminta tolong merapikan berkas pensiunnya. Kris langsung mengerjakannya. Besoknya Kris memberikan berkas tersebut ke kantor ayahnya. Semalam Kris mendapat telepon dari Ananya. Katanya, ayahnya ke Chennai dan menghabiskan waktu seharian dengan orang tua Ananya. Akhirnya Ananya dan Kris lanjut berhubungan dan langsung menggelar serangkaian acara pernikahan. Di kantor ayahnya, ayah Kris bilang ingin menjadi orang baik tapi tidak bisa datang ke acara pernikahan anaknya karena ia takut membuat masalah besar. Tapi saat hari pernikahan tiba, ayah Kris datang dan meminta maaf kepada istrinya. पेरेंट्स इसके अगेंस्ट अगर मुझे किसी से प्यार Ternyata Kris bercerita di depan anaknya sendiri. Ia memiliki anak kembar dan berhasil menulis buku tentang kisah cintanya bersama dengan anaknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya.